Aku harus bilang ke siapa ya? Kira-kira orang-orang bakal bilang apa ya? Gimana kalau nggak ada yang percaya? Gimana kalau aku yang disalahin? Siapa yang merasa kekuasaan itu netral, maka dia menikmati. Masuk Anggi. Saya sudah membaca file skripsi yang kamu kirim via WhatsApp. Kamu itu cerdas, tapi mahasiswa seperti kamu butuh pemimpin yang lebih peduli. Saya kesini mau diskusi outline, Pak, bukan. Tenang, nggak semua mahasiswa dapat perhatian seperti ini loh. Saya pamit dulu, Pak. Kenapa ya? Kok aku diginiin terus? Aku nggak sanggup. Saudari Anggi, kami sudah menerima laporan Anda. Tapi, apakah Anda mempunyai bukti yang konkret atas tuduhan ini? Tidak sih, tapi saya tidak bohong, Pak. Saya tidak pernah menuduh dia, Pak. Mungkin dia cuma ingin cari perhatian. Kamu habis dari mana, Mas? Setiap pulang bawa alkohol terus. Kamu tuh saya tanya deh. Aku ini pulang kerja. Aku mungkin kalau mau minum pakai duitku sendiri, nggak pakai duitmu sendiri. Aku sendiri capek-capek kerja. Kamu tuh saya tanya deh. Dengar ya, tugas istri itu harus dan nurut. Gak usah banyak ngomong. Kak, aku takut. Tenang ya, Dek. Kakak ada di sini kok.
Itu Anggi yang nuduh Pak Arya. Gila gak sih? Cewek broken home. Bawa drama kemana-mana. Kenapa kalian malah begini ke aku sih? Padahal kalian gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dwi, kamu udah belum baca soal laporan kasus Anggi? Udah, viral juga ya. Tapi ini bakalan sensitif, Pit. Tapi kalau begini terus, kampus kita bisa kehilangan nama baik. Yang kehilangan itu korban, Kak. Bukan kampus. Kita bisa perbaiki sistem, tapi luka korban. Kalau kita ikut-ikutan reaktif bisa kacau. Kita ini BEM, bukan LSM. Justru karena kita BEM, kita punya suara. Dan suara kita itu tanggung jawab. Coba sini, kasih ke aku. Aku mau baca lagi. Tapi kita harus hati-hati. Yang harus hati-hati itu pelaku. Saya Irfan dari Pers Kampus. Saya yang bertugas menulis laporan soal kasusmu. Jadi, bolehkah saya memverifikasi beberapa hal? Verifikasi. Kita mau angkat kisah kamu dan sistem kampus yang tutup mata. Tapi, saya nggak mau nulis tanpa izin kamu dan tidak sesuai fakta. Asal kamu tulis sesuai fakta. Biar semua orang tahu. Saya nggak mau jadi berita bohong. Saya janji nggak akan jadiin kamu objek semata. Karena kamu adalah sumber kebenaran. Saya takut. Tapi saya nggak mau cuman diam. Kalau kamu siap, bisa kita mulai. Jadi, Bu Ratna, kita butuh sistem perlindungan untuk korban, Satgas Kekerasan Seksual, dan SOP untuk pelaporan yang ada. Saya paham Bu Rina, tapi ini menyangkut nama baik fakultas. Pak Arya dikenal dengan alumni yang berprestasi, dosen favorit, dan ya banyak yang segan dengan beliau. Justru itu masalahnya Bu, karena dia dihormati, makanya tak ada yang berani untuk mengungkapnya. Lagian, belum ada bukti yang konkret kan Bu? Kita nggak bisa ambil keputusan hanya berdasarkan dari satu pihak. Nah, kampus tidak menciptakan ruang yang aman untuk bicara. Kita yang gagal Bu, bukan korban. Waktu itu
Saya juga digituin sama Pak Arya. Dia bilang cuma bercanda. Tapi tangannya... Saya takut. Saya kira saya satu-satunya. Kamu gak sendiri. Dan kamu gak salah. Tapi kalau saya ngomong, nanti orang-orang bilang saya cari perhatian. Takut banget, Kak. Takut itu wajar. Tapi sekarang kamu nggak sendirian. Kita hadapi bareng-bareng ya. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini kampus kita mendapat isu-isu yang tidak mengenakan di telinga kita semua, yaitu kekerasan seksual. Oleh karena itu, kita yang berada di sini akan membuat draft rekomendasi untuk kampus. Yang pertama, yaitu Satgas Independen. Yang kedua, SOP pelaporan yang jelas. Yang ketiga, pelatihan etika dosen. Dan yang terakhir, pendampingan hukum untuk korban. Dan juga desakan transparansi hasil sidang etik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Harus ada batasan yang jelas antara ruang pribadi dan ruang akademik biar nggak disalahgunakan. Tujuan kita menyusun draft ini yaitu sebagai sebuah usulan resmi dari BEM ke Rektorat, dan kita bakalan menerjunkan langsung draft ini ke publik agar tidak sekedar disimpan di dalam laci. Kalau kita bisa dorong pelatihan etika dan pengaduan internal, mungkin mahasiswa akan lebih percaya. Dan kita perlu hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa zaman sekarang terlalu baperan. Dikit-dikit bawa ke media. Kalau semuanya takut digugat, siapa yang masih mau jadi dosen? Kita bukan takut, kita adalah pendidik. Pendidik itu seharusnya membimbing, bukan memaksa. Ini hasil kerja mahasiswa, akademisi, dan penyintas, Pak. Mereka hanya perlu satu, perlindungan.
Baik, Satgas akan dibentuk. Tapi tolong jangan sampai membuat kegaduhan di media. Gaduh bukan dari kami, Pak. Tetapi itu datang karena ketakutan atas perubahan kampus. Saya bukan ingin balas dendam. Saya hanya ingin kampus ini aman. Bukan untuk saya, tetapi juga untuk adik tingkat saya, untuk semua orang yang selama ini memilih diam. Dulu saya diam. Hari ini saya bicara. Dan saya tahu saya tidak sendirian lagi. Kak, kalau kayak gitu, saya cerita ke siapa ya? Tenang, kamu bisa cerita ke kami dan kami akan coba membantu. Tapi mahasiswa seperti kamu terpembimbing. Pelan, lalu Anggi duduk depan meja dosen Arya. Langsung duduk. Dekat, tapi dekati. Udah viral juga ya. Tapi terkait ini sensitif, Pit. Yo. Tapi kalau begini terus kampus bisa. Justru kita BEM. Nesi, kamu BEM betul. Tapi sekarang kamu nggak.